Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Irawati. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu disehatkan, dilancarkan jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman secara online. Di video kali ini, saya akan membagikan resep kering kentang. Nah, ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Setengah kilogram kentang atau 8 biji kentang. Nah, ini udah saya kupas-kupas. Terus sekarang udah saya cuci. Sekarang saya akan iris secara tipis-tipis. Nah, kayak gini ya. Kita potong tipis-tipis karena nanti pas digoreng biar kering gitu. Sambil nontonin video aku, yuk kita absen dulu di kolom komentar dari mana aja sih yang sudah nontonin video aku. Ada yang sama-sama aku, masih pemula dan pengen main YouTube kayak teman-teman yang ingin menghasilkan uang. Nah, aku ini baru beberapa hari ya belajar YouTube dan ngedit-ngedit YouTube itu. Saya pakai aplikasi InShoot dan saya coba-coba aja, semoga nanti video aku bisa berkembang dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya kentang udah lama banget ya. Saya tuh dikirimin kentang dari kampung sama ibu aku. Nah, ini tuh aslinya kentang dari Dieng. Tahu kan daerah Dieng, Banjarnegara. Nah, ini tuh kemarin saya belum sempat memasaknya karena kurang suka tumis kentang gitu ya, atau balado kentang. Makanya ini saya akan bikin kering kentang aja, biar kalau misalnya saya nggak masak gitu, kita tinggal goreng lauknya aja, terus ada kering kentang gitu ya teman-teman. Nah, karena kentang yang kemarinnya belum dimasak, terus kemarin pas saya pulang kampung, saya dibawain kentang lagi sama tetangga-tetangga aku. Nah, ini tuh tetangga-tetangga aku yang pada bawa ke tempat mertua aku. Jadi aku ikut ngebawa ke perantauan gitu. Kalau ada yang tanya, kenapa nggak dibagiin ke tetangga? Karena di sini aku tuh nggak punya tetangga. Tetangga itu cuman kenal-kenal nggak kenal. Artinya siapa ya menyapa, siapa ya nggak menyapa. Gitu intinya. Di sini tuh orangnya semua cuek, jadi sendiri-sendiri. Soalnya apa? Karena di sini yang ngontrak itu kebanyakan bukan orang-orang yang sudah berumah tangga, artinya masih pada bujang. Nah, ini tuh sudah mulai ngegoreng ya. Tadi aku udah nyuci, udah bersih, terus dituntaskan. Kemudian ini saya goreng sampai kering kayak gini. Nah, di sini tuh tetangganya tuh karena yang kebanyakan kerja di pabrik tuh masih usianya tuh masih yang belum nikah gitu. Jarang yang udah berumah tangga kayak saya seperti itu. Nah, ini tadi saya goreng ada 5 atau 4 kali goreng ya. Terus aku ini udah siapin bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, kemiri. Sebenarnya kalau ada salam sama serai itu lebih enak, tapi karena nggak ada ya udah seadanya.
Seperti biasa kalau kita masak, yang pasti kita mau siapin bumbu-bumbunya dahulu. Ini aku iris-iris bawang merahnya aja. Sambil cerita lagi, kemarin tuh pas saya mudik tuh dibawain sayuran, cemilan, dan lain sebagainya sama ibu aku dan mertua aku. Nah, kemarin itu yang saya bagiin itu cuman eh, bapak kosnya atau yang jaga kosannya ini aja. Soalnya yang masak itu cuman bapak kontrakannya aja. Jadi saya ngasihnya ke yang kenal aja gitu. Nah, ini udah selesai. Kita ulek bumbu bawang putih, kemiri, cabai, terus sama lengkuas. Kita ulek sampai halus. Maaf ya, karena di sini tuh tempatnya sempit jadi ya buat masak, buat ini, buat itu. Jadi aku apa adanya aja, yang penting akunya nyaman dan bisa digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kita aja gitu ya teman-teman. Nah, sambil kita ngulek-ngulek bumbunya ini, kita cerita-cerita lagi yuk. Sambil nunggu dan menonton video aku, teman-teman semua, apa sih yang biasanya teman-teman lakukan di saat jenuh atau apa? Kira-kira apa yang biasa kalian lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Oke, ini sudah halus bawang putih sama kemirinya. Terus saya lanjut ngulek cabenya. Sebenarnya kalau pakai cabai keriting itu lebih bagus dan tidak terlalu pedas ya. Tapi karena nggak ada, adanya cabai domba ya kalau di sini namanya. Atau ada yang bilang cabai setan, tapi kok gimana ya? Ya udahlah, apa aja yang penting cabai gitu. Kalau cabenya keriting itu sebenarnya lebih bagus warnanya nanti ya. Nah, ini tuh udah halus. Kemudian kita geprekin lengkuas. Kalau ada serai itu enak ya, wangi gitu sama salam, tapi nggak ada ya udah nggak apa-apa lah, apa adanya. Kemudian ini saya siapkan petai, kalau ada petai ya, terus sama gula merah. Kemudian saya siapkan minyak, tunggu nyampe panas. Kita tumis-tumis dulu bawang merahnya dulu, karena kalau dicampur nanti bawang merahnya belum mateng jadi kurang enak ya, atau bahasanya tuh langu gitu, bau gitu ya. Oke, kita tumis bawang merahnya dulu. Aku ini bikin video karena belum propertinya itu belum lengkap kayak temen-temen, jadi aku seadanya ini juga. Tripodnya itu masih yang paling sederhana, jadi aku belum menampakkan diri gitu. Oke, tunggu sampai layu. Masak sendiri, video sendiri. Aduh, malah nyanyi. Nah, ini udah mulai kecoklatan. Kemudian kita tambahkan bawang putih sama kemiri yang tadi udah diulek ya. Biasanya kalian kalau kentang dibikin apa, perkedel, terus apalagi potato gitu ya, buat apa ya, keripik. Kalau saya kalau lagi mood pengen bikin ini itu. Tapi kalau lagi mood, kalau enggak ya udah
beli aja di warung itu ya. Nah, ini udah mulai layu semua, terus saya tambahkan petenya. Kalau udah matang semua, kita tambahkan gula pasir. Aku nambahinnya 3 sendok makan, terus garam 1 sendok, terus penyedap. Ya beginilah ya, karena videonya masih kurang mendukung, atau maaf ya kalau kurang enak dilihat gitu. Aku ini masih belajar, dan insya Allah nanti kalau udah beli atau beli tripod yang bagus, insya Allah nanti aku akan belajar lagi. Nah, ini tuh tadi aku sempat matiin api kompornya dulu, soalnya tadi takutnya gosong gitu. Ini aku tambahkan air, tapi sedikit aja ya. Kita aduk-aduk terus nyampe matang dan sampai gulanya larut. Ini aku tambahin kecap manis sedikit, 1 sendok setengah lah. Aku pakai kecap bango. Kita tumis terus nyampe matang. Karena tadi aku tidak menggunakan cabai keriting, aku menggunakan cabai yang buat balado itu loh, balado telur. Nah, ini tuh pakai bubuk instan ya. Nah, ini tuh udah mateng, terus aku masukin kentang yang udah digoreng tadi. Kita aduk terus, pokoknya ini tuh diaduk terus, jangan sampai ditinggal. Kalau ditinggal nanti akan ngegumpal sendiri gitu ya, apalagi kalau kebanyakan air, jadi lembek. Nah, ini tuh keringnya udah enak banget, asin, manis, gurih, terus bau-bau pete gitu. Pokoknya kalau dimakan sama nasi putih itu bikin nambah nasi berkali-kali. Apa iya? Enggak lah ya, kalau aku itu biasanya buat selingan aja kalau enggak ada lauk, atau males bikin sayur atau apa gitu. Jadi ini buat pendamping saja. Nah, ini udah mateng, terus saya pindahin ke wadah teflon buat disimpan. Usahakan yang ada tutupnya ya, biar enggak melempem gitu, biar keras, masih keras. Ini tuh tahan nyampe 3 mingguan lah. Sebenarnya tahan nyampe sebulan ya, tapi nggak mungkin ya, kan ini cuman setengah kilo, masa iya mau nyampe sebulan. Nah, ini tuh cocok banget disajikan sama nasi kuning, nasi uduk, nasi biasa, atau buat pendamping lainnya gitu ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video aku. Semoga resep ini bisa di-recook oleh kalian, dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.